Shalom. Baik, Shalom. kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, karena firman-Mu adalah sumber hidup kami Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Berkata-katalah dalam hidup kami Tuhan, dan kami semua yang sudah hadir pada persekutuan siang hari ini secara online, berkati setiap perangkat yang kami gunakan, karena kami percaya Tuhan, apapun yang kami gunakan, ketika kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua siap menerima firman Tuhan, bersama-sama saya katakan, amin. Amin. Baik, terima kasih. Selamat siang, dan terima kasih juga buat Ibu Lena, dan juga Pak Paul yang sudah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Jerry. Ya, saat ini saya bergereja di Gereja Sungai Yordan Immanuel. Saya rasa perkenalan saya cukup aja ya, singkat, karena kalau detail nanti waktu saya habis ini. Baik, salam kenal buat semua yang hadir di ibadah ini secara online. Mari saya mau mengajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Sudah dapat semua? Bisa kasih jempol atau bagaimana? Sudah dapat ya? Baik, kita akan baca bersama-sama dan ayat 1 sampai yang ke-5. Saya tidak akan baca sampai habis, tapi saya mau share poin-poinnya saja supaya tidak habis waktu saya. Jadi ayat 1 di sini saya bacakan saja, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Amin. Jadi sekali lagi firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kalau firman Tuhan katakan ketahuilah, artinya dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, itu sebenarnya bisa satu pertanyaan, bisa juga satu himbauan. Kamu tahu nggak? Gitu loh, ya. Tahu nggak sih kita ini sebagai anak Tuhan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar? Kita jangan berpikir bahwa ya saya berada di rumah, saya berada di tempat pekerjaan, saya sedang melakukan tugas, saya sedang melakukan pelayanan di dunia ini, everything is okay, ya. Tapi kita harus lihat, karena Bapak Ibu semua percaya firman Tuhan, percaya nggak sih semua? Percaya nggak sih apa yang tertulis dalam Alkitab ini? Percaya nggak? Percaya ya, bahwa apapun yang ditulis di firman Tuhan pasti terjadi. Percaya ya? Nah, berarti kalau firman Tuhan katakan, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, berarti itu betul. Ya, kadang-kadang kita ini manusia, kalau yang namanya persoalan, yang namanya kesukaran, sepertinya di skip dalam hidup kita. Kita tuh maunya semua yang baik, yang benar, ya, gitu ya. Tapi kita harus lihat firman Tuhan katakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kita sendiri pasti semua sudah tahu, apalagi yang berada dalam dunia kerja, bahwa bahkan sampai hari ini pun kayaknya kita masih berada dalam kesukaran itu deh. Ya, kita tahu bahwa ketika Indonesia mulai dihantam oleh pandemi, semuanya menjadi goyang. Benar ya? Dalam dunia usaha, dalam dunia pendidikan, dalam dunia industri, dalam dunia perbankan, dalam dunia pelayanan, dalam semua aspek, semuanya terganggu. Setuju? Nah, kalau kita lihat keadaan seperti ini, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Menyikapi kalau firman Tuhan bilang akan datang masa yang sukar. Apakah kita menyerah?
Apakah kita sungguh-sungguh tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin mengarah hidup kita? Atau jangan-jangan kita juga putus asa gitu loh. Ikut orang yang ada di sekitar kita. Saya tahu ada beberapa teman saya, usahanya juga mengalami terdampak akibat pandemi. Mengalami penurunan omset akibat pandemi. Saya ngerti kenapa? Karena dia bilang, ya soalnya produksi saya nggak bisa jalan. Karena produksi saya nggak bisa jalan, perputarannya itu nggak ada. Terus gimana dong? Saya bilang, hey, kamu tahu nggak? Kita lihat firman Tuhan ini. Kita masuk ke ayat kedua. Ayat kedua bilang apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Terus mereka akan apa? Membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama. Kok ayat kedua masuk dimulai dengan kata manusia? Waktu saya baca ayat ini, saya memang sempat merenungkan, kok tiba-tiba dimulai dengan kata manusia. Karena kalau kita lihat di ayat 1, akan terjadi masa yang sukar, itu bicara ada satu kejadian, akan ada satu momen, akan ada satu keadaan. Tapi kok di ayat kedua masuk dimulai dengan kata manusia. Nah, di sini Tuhan akhirnya membuka pikiran saya, memberikan saya pengertian bahwa sebenarnya, tahu nggak, yang membuat masa yang sukar itu bukan pekerjaan, bukan keadaan, bukan situasi, tapi lebih kepada siapa? Manusia. Jadi, masa yang sukar itu jangan sampai kita salah terjemahkan, kita salah melihat, ya. Masa yang sukar di sini sebenarnya Alkitab mau menunjukkan bahwa penyebab utamanya itu adalah manusia, bukan pekerjaan. Kita berpikir ya karena pandemi, pekerjaan saya jadi susah. Akibat dari pandemi yang cukup lama ini, ya perputaran uang sudah tidak bisa berjalan dengan normal. Akhirnya ya sudahlah, sudah agak susah ya, sudah nggak bisa usaha lagi, udah bangkrut atau dan lain-lain sebagainya. Akhirnya ya sudah, coba cari alternatif lain, cari pekerjaan yang lain. No. Kita harus lihat baik-baik. Roh Kudus menjelaskan kepada saya bahwa, lihat, sebenarnya penyebab utama kekacauan ini adalah manusia. Jadi, di sini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun kita pindah-pindah tempat pekerjaan karena mau mendapat pekerjaan lebih baik, kalau manusianya, orangnya belum dibenerin, ya maka akan terjadi ayat 2, 3, 4, dan 5. Pernah nggak ketemu manusia yang ada di ayat yang kedua, 3, 4, dan 5 ini? Pernah nggak sih? Atau belum pernah? Jangan-jangan Bapak Ibu. Halo, semua masih ikuti saya. Kalau suara saya terganggu, tolong diinterupsi ya. Saya takut suara saya terganggu, Bapak Ibu tidak mendengar, atau sinyal saya tiba-tiba yang memang lost, kadang-kadang jadi suka freeze. Semua masih oke? Halo? Oke. Baik. Baik, terima kasih. Ini salah satu memang keterbatasan kalau kita ikut online ya. Tapi untungnya kita bisa dipersatukan dimanapun kita berada. Oke, saya teruskan kalau semua masih mengikuti. Baik. Jadi sekali lagi, kita harus sadar bahwa penyebab utama dari masa yang sukar ini adalah manusia. Kalau kita mau tarik ke belakang, kenapa bisa manusia yang menjadi penyebab? Kalau dikatakan di ayat yang pertama, masa yang sukar ini. Kalau kita mau tarik ke belakang, sebenarnya awal mulanya itu di Kejadian pasal 3. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak pernah lagi bisa melakukan yang benar. Yang benar ya, bukan yang baik. Oke, itu sebabnya kita harus bersyukur kalau kita melihat karya penebusan Kristus di kayu salib, peristiwa Paskah itu adalah sasarannya adalah apa? Kristus datang, dia menebus Bapak Ibu dan saya, mencabut benih dosa itu yang ada dalam hidup manusia. Kita semua
Yang tadinya kita menjadi manusia berdosa, kata firman Tuhan, manusia tidak lagi bisa memikirkan hal-hal yang benar. Lakukan yang benar pun tidak bisa, karena sudah jatuh dalam dosa. Semuanya sudah rusak. Tapi kita harus bersyukur, penebusan Kristus di kayu salib, yang Tuhan lakukan adalah dia mencabut benih dosa itu. Sehingga manusia, kita yang tadinya menjadi manusia berdosa, kita dibebaskan. Amin. Kita dipulihkan kembali. Kita diselamatkan. Nah, tapi jangan lupa, ada istilah teologis yang namanya habit of sin. Dalam bahasa Indonesianya itu adalah kebiasaan berdosa. Kebiasaan berdosa inilah yang masih ada di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Ya, benih dosa itu yang sudah dicabut oleh Tuhan, tapi jangan lupa sekali lagi, kebiasaan berdosa itu masih ada sampai sekarang. Nah, kebiasaan inilah yang harus terus-menerus mengalami penyelarasan, dibaharui setiap hari. Itu yang kita bisa lihat semuanya di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-10. Oke? Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-10. Di situ saya akan bacakan. Di situ firman Tuhan katakan, dan telah mengenakan apa? Manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, jadi Kolose pasal 3 ayat 10 ini sebenarnya mau menjelaskan, mau mengingatkan dan sekaligus menyadarkan kepada kita semua bahwa manusia kita nih harus terus-menerus mengalami yang namanya pembaharuan. Karena kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang ada di dalam golongan 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 5 loh. Karena tidak cukup, ya. Tidak cukup kita hanya ditebus oleh Tuhan, tapi kita harus mengalami yang namanya penyelarasan. Saya waktu baca ayat ini, saya bilang, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kenapa sih kita harus terus-menerus diperbaharui? Karena kebiasaan itu. Ayo, saya mau tanya, sampai hari ini, sudahlah, mungkin tadi pagi, ya sudahlah, mungkin kemarin, apakah di antara kita sudah tidak pernah berbohong lagi? Ya, apakah di antara kita dalam hal mengampuni sudah tidak menjadi masalah? Karena saya temukan masih banyak anak-anak Tuhan ternyata masih sulit loh mengampuni. Nah, sulit mengampuni ini, itu yang saya sebut, yang saya maksud. Ada kebiasaan berdosa yang masih ada, masih tinggal dalam hidup setiap manusia. Kebiasaan itu yang harus terus-menerus mengalami yang namanya penyelarasan. Dan penyelarasan itu dimulai dari siapa? Ya manusia, bukan pekerjaan. Sekali lagi, saya tekankan, seringkali fokus kita lebih melihat kepada apa yang ada di luar. Sebenarnya inti persoalan itu apa yang ada di dalam hati manusia. Sampai di sini bisa menangkap? Jadi yang namanya penyelarasan itu bukan fisik, bukan apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di dalam. Bukan konsep, bukan sistem. Aduh, pekerjaan ini, usaha saya, bagaimana ya caranya supaya usaha saya bisa bangkit lagi kembali, ya, akibat dari terkena dampak pandemi ini. Ya, orangnya harus bekerja lebih rajin. Orangnya harus punya ide, harus punya apa ya? Kreativitas. Ya kalau nggak punya kreativitas, ya mana bisa bangkit. Terus kita mau pindah perusahaan, udah cari tempat lain deh, pekerjaan lebih baik. Ya dimanapun kita berada, selama kita sendiri ya belum mengalami pembaharuan, hati-hati. Ya, manusia kita semua ini adalah ciptaan Tuhan, betul? Setuju ya? Ciptaan Tuhan yang bisa menyenangkan Tuhan, betul? Setuju? Tapi sekaligus ciptaan Tuhan yang bisa menyakiti hati Tuhan.
Setan tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang bisa menyenangkan hati Tuhan, Anda dan saya. Tapi kita harus ingat, Anda dan saya, kita juga adalah manusia yang bisa menyakiti hati Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau setan, iblis, Tuhan sudah tahu. Memang dari dulu kerjanya tukang bohong. Makanya disebut Bapa segala pendusta. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang di gereja kita bisa senyum. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Tapi begitu keluar dari gereja, pulang dari gereja, galaknya lebih galak dari ya beruang mungkin ya. Sampai iblis saja minder lihat Bapak Ibu kita kalau di gereja. Tapi di luar loh, kalau di gereja kok manis sekali sikapnya, minder sampai. Ya. Nah, sekali lagi, jadi bukan pekerjaan yang harus mengalami penyelarasan. Bukan metode bahkan, bukan konsep, bukan sistem, tapi orang. Karena bagi saya, ya, apa sih itu penyelarasan kalau begitu? Bagi saya penyelarasan itu adalah sebuah proses pembentukan. Sekali lagi, penyelarasan itu adalah sebuah proses pembentukan, dibentuk ya, menjadi seperti apa atau siapa saya dalam cara saya berpikir dan berperilaku. Itu pengertian penyelarasan. Jadi adalah sebuah proses pembentukan yang akan membuat saya dan saudara menjadi siapa atau menjadi seperti apa dalam cara berpikir kita dan berperilaku. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu akan menunjukkan identitas kita. Sederhananya seperti itu. Ya. Kalau saya suka berbicara negatif, orang akan lihat, kenapa ini orang suka berbicara negatif? Ya itu pasti mulai berasal dari pikiran dia. Yang segala sesuatu selalu aja, nggak mungkin. Selalu pesimis. Hati-hati. Ya. Nah, itu sebabnya kita semua, termasuk saya bahkan pendeta, hamba Tuhan, perlu mengalami penyelarasan. Amin. Nah, pertanyaan saya adalah, siapa yang selaraskan kita selama ini? Apakah perkataan dunia atau perkataan firman Tuhan? Cuma ada dua kok. Apakah kita lebih sering mendengarkan perkataan dunia? Lewat berita-berita yang kita dengar, ya. Hati-hati, tanpa kita sadari, itu akan membentuk pikiran kita. Nah, kalau sudah membentuk pikiran kita, akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, jadi pembentukan inilah, ya, saya sebut pola. Ada pola yang membentuk hidup saudara dan saya. Makanya, kenapa ayat, kalau kita kembali lagi, ya, tidak tahu berterima kasih, ya, suka, dan lain-lain tadi yang ayat 2, 3, 4, dan 5, Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Itu menjadi sebuah pola. Kita harus hati-hati. Dia padahal orang Kristen, ada di gereja. Tapi kenapa kita lihat ayat 2, 3, 4 ini, semua yang ditulis di sini kok ada dalam diri orang tersebut? Bisa enggak? Apa yang ditulis dalam ayat 2, 3, 4, 5 ini adalah orang-orang yang juga masuk dalam gereja? Atau tidak ada dalam gereja ya orang-orang seperti ini ya? Jangan sampai terbalik. Banyak justru. Waduh, saya berharap tidak ya. Saya berharap tidak. Kalaupun ada, kita harus bertobat dan memberi diri untuk diselaraskan. Amin. Nah, kita harus lihat. Tadi saya katakan, siapa yang selama ini lebih banyak menyelaraskan pikiran kita? Apakah perkataan dari dunia, teman-teman, berita yang kita dengar, atau kita lebih banyak juga mendengarkan apa kata Tuhan, apa kata Alkitab? Kalau kita lebih banyak meluangkan waktu kita mendengar apa kata Tuhan, maka pola yang akan membentuk nanti pikiran kita, yaitu perkataan Tuhan. Amin. Kita lompat ke ayat 16.
bagaimana cara Tuhan membentuk saudara dan saya, Tuhan juga punya pola loh. Cara Tuhan membentuk saudara dan saya, Bapak, Ibu, dan saya, adalah dengan juga berkata-kata. Itu yang ditiru oleh setan. Ayo, kalau kita dengar ada orang ngomong negatif, ayo. Bapak, Ibu, jangan ke sana ya. Atau Bapak, Ibu, investasi. Ya, ayo kita main trading, investasi di A. Wah, cuannya banyak loh, besar loh. Ya, setiap bulan kita nggak usah ngapa-ngapain. Kita cuan 15 juta, kita untung 15 juta. Oh ya? Yang benar, iya. Ayo, mulai deh, tanam deh. Ayo, store dulu, store awalnya sekian. Oh ya? Nah, ujung-ujungnya apa? Nangis. Ya itulah, kita tahu kan ya, kasus-kasus yang sudah berjalan selama ini, ada di berita ya, banyak yang kena itu. Akhirnya apa? Ternyata investasi bodong. Kenapa? Semua dimulai dari apa? Kata-kata. Benar tidak? Ajakan. Mau nggak? Gini, gini, gini. Oh ya? Nah itulah. Perkataan teman itu nggak bisa menjamin hidup kita. Tapi saya mau tegaskan bahwa perkataan Tuhan itulah yang bisa menjamin hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Nah, makanya cara Tuhan dalam membangun, membentuk hidup kita adalah ayat 16. Di situ firman Tuhan katakan segala tulisan. Oke? Yang diilhamkan Allah. Jadi segala tulisan itu berbicara firman. Firman Tuhan yang apa diilhamkan, yang dihembuskan, yang dialirkan dari pribadi Tuhan ke dalam hidup saudara dan saya pada saat kapan? Pada saat kita beri waktu khusus untuk Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, ada waktu perenungan pribadi kita dengan Tuhan, kita baca Alkitab, maka lewat itulah Tuhan berkata-kata dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita bisa tahu rahasianya di ayat 17 sebagai penutup, ayat terakhir. Ya. Masih di ayat yang sama, 2 Timotius 3, tapi ayat 17. Di situ dia bilang apa? Sebenarnya Tuhan mau memperlengkapi kita. Demikianlah tiap-tiap manusia kepunyaan siapa? Allah. Saya milik Tuhan, ya. Mari kita sama-sama katakan bahwa saya milik Tuhan. Jangan lupa, loh, tidak mungkin Tuhan bilang apa? Tuhan mau memperlengkapi hidup kita kalau model manusia yang masih ada di ayat yang kedua tadi. Tidak mungkin Tuhan mau perlengkapi hidup kita. Makanya Tuhan harus selaraskan dulu sebelum Tuhan utus. Ya, sebelum Tuhan perlengkapi. Karena setiap perbuatan baik itu bicara apa? Itu bicara tujuan. Ada tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, sebelum tujuan Tuhan itu tercapai, Tuhan harus proses dulu. Tuhan harus selaraskan dulu. Inilah sebenarnya rahasia hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi kesimpulan saya adalah kekristenan itu bukan hanya sebatas tahu tentang kegiatan, melakukan kegiatan, tahu ya, sebatas konsep, tapi sebenarnya kekristenan itu adalah hidup bersama dengan Tuhan dan perkataannya. Amin. Supaya dimanapun kita berada, maka yang terjadi adalah kita buat terobosan. Kita membuat satu perubahan. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Kepada lingkungan kita, dari lingkungan, baru di tempat pekerjaan, baru di tempat pelayanan, bahkan sampai kepada nanti generasi berikut. Keturunan kita pun, kita bisa jadi berkat buat mereka. Amin. Jadi jangan sebaliknya. Kita bukan menjadi manusia yang membuat kesukaran justru di mana-mana. Tapi sebaliknya, kita menjadi orang justru yang membawa perubahan dimanapun kita berada. Amin. Itu saja renungan singkat saya pada siang hari ini. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.